surat kita harus tanggapi seperti itu Pak. Karena kalau kita lihat proses PI ini adalah proses tiktokannya yang penting. Kalau seandainya kita saling menunggu maka segala Pak seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Saat ini kami jalankan. Baik, sebenarnya ini kan juga nyambung ke pertanyaan kedua ya Pak, respon kepala daerah. Jadi kepala daerah tersebut menginformasikan ke BUMD-nya Iya betul. Karena kepala daerah memang seharusnya memperhatikan dia kan salah satu sebagai stakeholder juga dia. Dan dia juga punya kewenangan ketika itu saya yakin beliau pasti sangat respon. Tinggal kita BUMD-nya bagaimana Pak. Berarti dari gubernur turun ke kepala daerah, bupati, wali kota seperti itu. Kalau suratnya langsung ke BUMD holding company karena kan kalau PI itu kan ke holding company Pak, belum ke daerah sebenarnya. Kalau daerah itu kan mereka adalah BUMD kota ya. Nanti saat mereka kita informasikan itu saat region harusnya seperti itu, harus prosesnya. Tapi ada juga yang sebenarnya seperti kami ya, kami ini kemarin itu prosesnya terlalu semangat sebenarnya. Saat mendapatkan informasi dari gubernur langsung terbuka anak usaha. Setelah kami informasi sana kemarin Pak Istiaji, Pak Iramsa dan semua yang saya dapatkan, seharusnya memang saat kita proses sampai di diligence baru itu mulai besar. Kalau kita memang seperti itu harusnya, karena ini mungkin akan terkait dengan informasi kita saat ini ya, keamanan untuk keuangan. Nah, itu seperti itu lah. Baik Pak, ini karena menyebut due diligence ya Pak ya. Jadi sekalian berarti yang melakukan due diligence itu dari Pemprov ya? Due diligence itu dari BUMD Pak, Pemprov nanti. BUMD holding tadi ya. Ya betul. Pemprov yang tadi. Ya. Sedangkan BUMD yang kabupaten atau kotanya berarti tidak terlibat itu. Diinformasikan, kita sounding ke mereka, kalau mereka ingin hadir kita persilakan. Tapi kami saat ini kami melakukannya dengan ada yang berprovinsi Jambi. Tapi kalau kita informasikan mereka belum hadir tidak masalah juga. Juga penting kita informasikan ke kabupaten kota karena jujur nanti kan itu masuk ke data room ke perhitungan untuk laporan keuangan itu kan terkait dengan BUMD yang daerah kabupaten. Kalau seandainya ada hubungan di kabupaten berarti kabupaten Asnawi harus dilibatkan kan nanti seluruh mereka masuk pemprov juga masuk pemprov. Minimal informasi. Terima kasih Pak. Mungkin dari perwakilan yang lain, apakah kondisinya sama atau dipersilakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan kami menyampaikan pengalaman Pak ya dari proses yang mulai mau mendapatkan bahkan sekarang sedang proses permohonan untuk minta penawaran Pak. Jadi ternyata BI itu tidak seperti yang dibayangkan, yang diimajinkan bahwa BI itu adalah pemberian, BI itu selalu untung, dan BI itu tidak diurus pun dapat. Dan bahkan ada yang berpendapat bahwa PI itu adalah pemberian pusat ke daerah. Ada yang menyamakan seperti di BH. Ini persepsi-persepsi ini yang memang harus kita samakan bahwa PI itu adalah bisnis to bisnis. Jadi penawaran pada saat kita tidak memenuhi kriteria menerima tawaran, maka kita tidak dapatkan. Jadi kalau kita tidak memenuhi, ya seperti kami dulu karena kami MMP itu holding company punya usaha lain tidak bisa melaksanakan menerima tawaran maka harus membentuk anak perusahaan. Jadi anak perusahaan lah yang melaksanakan PI dengan 3S. Nah terkait dengan kendala juga terus terang ini sekalian Pak ya tidak bisa seperti apa namanya kita berurutan. Jadi artinya dimulai tadi ya proses K3S yang diminta menawarkan ke BUMD itu kan prosesnya awalnya dari pemerintah kan menawarkan kepada gubernur awalnya ada PI gitu. Kemudian gubernur menyiapkan BUMD-nya atau menunjuk BUMD yang akan mengelola PI itu
Nah, kemudian dari itu BLD-nya dibentuk oleh pemerintah, tentu memakan waktu lama. Nah, makanya kemarin pada saat kita menerima tawaran itu, pemerintah memerintahkan daripada membentuk BLD baru, MMP saja membentuk anak perusahaan. Jadi MMP sebagai penerima tawaran membentuk anak perusahaan untuk menerima pengelolaan itu. Nah, ini proses yang ini kenapa namanya perda itu pasti panjang ya, bisa bahkan 2 tahun jadi gitu. Jadi bahkan untuk perusahaan pengelola pasti tidak mungkin cepat. Nah, ini kendala yang dihadapi. Yang kemudian juga tidak semua K3S itu mau berbagi. Jadi dia bahkan men-skip gitu kan penawar itu. Ya bahkan kita sampai bersurat minta ditawari pun dia belum ada kemauan gitu. Ini yang memang artinya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, termasuk kami yang dapat dua PI, KM dan Hasan dari sana. Kemudian dengan istilah itu sudah dibentuk anak perusahaannya juga, tapi karena itu pengelolaannya grosslip, pembiayaannya ditanggung kontraktor, maka dalam posisi sekarang ini masih rugi. Pasti kami tidak mungkin membayar rugi itu. Jadi kami tadi freeze dulu sampai untung gitu. Bahkan kontraktornya minta kepada pemerintah berubah dari prospek menjadi pasrek. Jadi kemungkinan kalau pasrek masih untung gitu. Nah, ini yang sedang proses. Jadi tidak segampang, tidak semudah yang dikatakan, wah ini anak SMA aja bisa ngurus ya, gitu kan. Kemudian gitu kan. Jadi yang begini ini yang mungkin harus disamakan persepsinya. Nah kemudian yang selanjutnya kami sedang juga berproses bagaimana kita itu punya kewajiban selain punya hak dan kewajiban kan PI itu hak dan kewajiban. Jadi selain kita membayar biaya operasinya itu, kita juga ada hak bagi hasilnya kan. Nah maka kami sedang mengusulkan bagaimana pembiayaan yang kita tanggung itu juga ya 10% minimal pembiayaan itu bisa dikontrakkan dengan anak perusahaan kita. Jadi misalnya di PI itu ada misalnya pengadaan barang dan apa gitu kan, penyediaan kapal. Karena kan kami sudah masuk untuk anak perusahaan kami untuk kapal untuk pembuangan limbah, kemudian untuk mengangkut karyawan. Ini kita ingin masuk PKM, tapi yang belum bisa. Supaya juga bebannya 10% itu tanggung. Maka kita tidak dapat apa-apa. Ini sekarang kan ada sumber air yang sudah dibuka informasinya untuk bisa dikelola. Nah kemarin kita sudah termasuk ikut bekerja sama dengan ATS untuk mendapatkan pendapatan di luar PI gitu, pengelolaan ini. Jadi bahwa peningkatan produksi kita dibayar sekian, awalnya akan per hari per bulan, per hari dibayar sekian ribu. Nah sekarang ini akan ada lagi kebijakan baru bahwa kita itu akan dihitung per produksi, persentasenya 70% dari produksi. Ini akan memotivasi lebih besar lagi, tetapi lagi-lagi memang risiko. Kalau yang kemarin dibayar per bulan itu tidak ada risiko, kalau yang ini tapi itu harus ada risiko pada saat alat kita yang kita tancapkan itu tidak bisa mendongkrak produksi, sementara kita sudah mengeluarkan biaya untuk membeli alat dan sebagainya, pasti ini juga akan berpengaruh pada perusahaan. Jadi saya kira banyak hal yang memang dari migas ini yang perlu kita kita samakan persepsi gitu. Jadi memang untuk mendapatkan ini terus terang gubernur kami luar biasa nih, karena yang baru ini pengusaha jadi mengerti betul, bahkan kemarin menantang K3S untuk minta ditawarkan yang di atas 12 mil, walaupun itu negara yang punya kan, tapi kewenangan menteri lah untuk 12 mil. Maka kemarin beliau berkunjung ke Komisi 12, jadi bersama Papua kemarin, dan insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya untuk itu mau akan ditawarkan.
diproses terus. Dia selalu ngejar menteri nih, bagaimana menteri mengeluarkan surat untuk penawaran yang 12 miliar ke atas, karena itu kayaknya Eni itu daging semua katanya, banyak bang. Sementara yang ya sekarang ini Mahakam ini kan semua sudah habis semua. Jadi beliau ingin bagaimana pengelolaan ini baik. Kemudian kendala yang berikutnya Pak, yang kita alami sekarang ini adalah eh, mengenai pajak. Pajak Pak ya, pada saat kita menjual di lifting, kita sudah catat sebagai pendapatan. Maka yang itulah kita harus membayar pajak ke negara, pajak migas. Sementara uangnya belum datang. Kita harus menyiapkan dana untuk membayar pajak. Dan tiba-tiba pembayaran dari buyer datang, maka K3S langsung kamu punya kewajiban sekian. Jadi cash kamu hanya yang saya bayarkan sekian. Jadi tidak semua uang yang kita bayar sebagai pendapatan itu kita terima. Dipotong lagi biayanya. Inilah yang menjadi juga catatan-catatan kita tentu kalau kita tidak siapkan dana untuk biaya-biaya seperti itu. Alamat mengalami seperti kami. Kami itu jadi korban karena dulu ada peristiwa Pak Haji dan cerita gitu. Jadi kita itu awalnya dari LKPD provinsi BPK memeriksa, dikatakan bahwa kekurangan setor sekitar 200 sekian miliar. Padahal kewajiban kita sesuai dengan Perda dan RUPS sudah kita penuhi 55% berupa dividen. Nah, karena persepsi tentang PI tadi itu adalah berupa dividen atau dana transfer, maka semua pendapatan PI itu harus ke daerah. Nah, itu yang dianggapnya persepsi. Nah, kemudian timbullah audit kepatuhan yang pada saat itu langsung kita yang yang diperiksa, kita sampaikan, kita beri penjelasan, akhirnya ya clear itu sudah sesuai dengan Permen 37. Maka untuk optimalisasi saja adalah kebijakan-kebijakan itu saja yang disampaikan, karena di awal itu memang perintahnya bentuk TPDKR. Maka kita kan koordinasi pemerintah koordinasi dengan Kementerian SDM, jawab suratnya itu dikatakan sudah sesuai ketentuan. Dan contoh yang pertama mendapat itu ONWJ Jawa Barat. Jadi kita tuh kita itu nomor 2 menerima PI Pak. Jadi memang waktu itu masih makhluk aneh, makhluk langka yang tidak semua orang memahami orang PI. Jadi persepsi itu pasti memang berbeda-beda gitu. Jadi ini pengalaman yang memang tentu BLT yang punya anak atau apa itu pasti mengalami nanti lah kalau misalnya ini gitu Pak. Jadi memang gubernur kami bahkan tidak mau lagi mendirikan BUMD, karena begitu mendirikan BUMD harus ada setoran daerah, kemudian harus ada membuat perda, maka gubernur meminta FP menyiapkan beberapa perusahaan baru untuk menerima tawaran-tawaran yang baru. Sekarang disiapkan dulu, tapi yang namanya karyawan yang di perusahaan tapi tanpa gaji. Nah, jadi untuk menyiapkan pas ada tawaran lah BUMD anak perusahaan yang baru. Nah, kemudian yang terakhir juga kita pernah perbedaan persepsi Pak ya antara nomenklatur PP 54 dengan Permen ESDM. Tapi ESDM sudah dijelaskan di Permen ESDM 1 tahun 2025 tentang PPD itu Pak. Jadi yang disebut PPD menurut versi SDM itu adalah anak perusahaan BUMD. Sementara kalau PPD tambahan kan PPD itulah sendiri gitu. Jadi ini juga menjadi bahan kemarin waktu itu kenapa tidak dikelola BUMD, padahal ini PPD yang proses itulah yang mungkin kita perlu kembali sama-sama menyamakan persepsi kita tentang PI ini sendiri itu Pak. Jadi memang PI itu adalah bisnis to bisnis. Dan PI itu adalah kita ini bagian dari kontraktor, dari K3S, bukan bagian dari negara. Karena negara sudah berkontrak melalui SKP Migas dengan kontraktor. Kita 10% itu adalah bagian dari kontraktor itu. Jadi artinya di luar keuangan negara. Yang negara itu bagi hasil negara itulah yang TBH yang dari pembagian antara SKP Migas dengan K3S itu yang sudah menjadi keuangan negara. Jadi ini persepsi itulah mestinya ya kita terus berkomunikasi. Ya alhamdulillahnya kami dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur ada MOU untuk tata kelola GCG kami gitu kan.
Jadi bahkan setiap tahun memang diperiksa evaluasi kinerja, kemudian GTG ini lagi untuk proses verifikasi job. Jadi alhamdulillah kami kemudian untuk penegakan hukumnya juga kami sudah kerjasama dengan Kejati. Jadi alhamdulillah kita ingin bagaimana tata kelola kita baik gitu. Maksud Kejati itu adalah kami bagaimana lulus piutang-piutang masa lalu, bagaimana penagihannya ada bisa lebih efektif. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini menarik sekali ya Pak. Ada beberapa catatan yang menarik itu K3S penawaran itu ya Pak. Itu apakah terjadi di mayoritas tempat Bapak Ibu sekalian atau bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Ilham Shah dari Sumsel Energi Gemilang sebagai penerus dari Pak Wahyu dengan beliau sebelumnya di SIG. Sharing terkait dengan jumlah WK di Sumatera Selatan untuk saat ini itu ada 15 WK, mungkin terbanyak ya untuk di Indonesia. Dan saat ini yang sudah berjalan PI itu baru 1, namun yang sudah berjalan ini baru 5%. Dan sebetulnya ini belum mengikuti rezim Permen 37 2016. Karena WK yang kami yang 5% yang sudah berjalan sekarang ini sudah berjalan itu semenjak 2003. Jadi dari 2003 kami sudah mendapatkan PI 5% tersebut. Ya boleh dikatakan belum ada aturannya saat itu. Jadi benar-benar itu usaha dari kepala daerah saat itu dan goodwill daripada K3S-nya saat itu. Namun sekarang yang Rimau ini kami sedang mengusahakan untuk penambahan yang 5%-nya lagi supaya untuk memenuhi ketentuan Permen 37. Di samping yang penambahan 5% WK Rimau yang sedang berproses juga saat ini kami ada 6 WK yang sudah dirintis mulai dari masih zaman Pak Wahyu itu yang di Merang, kemudian Ogan Kumering itu sudah 2 sudah berproses. Untuk Ogan Kumering saat ini sudah prosesnya di SK Migas. Kemudian untuk yang Jambi Merang, insya Allah di pertengahan bulan depan kami akan menandatangani pengalihan bersama Pertamina. Kemudian untuk South Sumatera, kemudian Lematang, kami baru selesai melakukan due diligence. Kemudian sekarang proses untuk menunggu izin due diligence-nya itu blok koridor. Jadi progresnya saat ini alhamdulillah cukup baik. Namun di sini seperti kita lihat ini di perang 10% ini ada pertanyaan apakah kendala yang menghambat proses penawaran PI 10%. Jadi umumnya proses PI ini mandatnya di proses pengalihan bersama K3S. Karena di permennya sendiri ini untuk poin ini tidak ada batas waktunya Pak. Ini seringkali kami sampaikan dalam beberapa forum. Kemarin kami bersama KPK juga kami sampaikan ini yang menjadi kendala. Prosesnya yang bikin berlarut-larut bertahun-tahun itu di proses ini. Karena untuk proses-proses yang lainnya itu ada semua batas waktunya. Nah di poin ini itu terkait dengan kalau di Permen SDM-nya itu di pasal 9 di ayat 6 itu ya proses pengalihannya itu tidak ada batas waktunya. Kalau yang lain ada yang 30 hari, ada yang 80 hari, ada yang 60 hari diberi batas waktu sehingga kita susah untuk nge-push pihak KDIS-nya.
Jadi yang kami lakukan adalah minta penekanan melewati BPK, melewati Komisi 12 DPR RI, kemudian DPRD, kemudian kita minta gubernur juga untuk menyurati K3S-nya terkait dengan proses yang berlarut-larut ini. Jadi ya alhamdulillah dengan kita tekan dari beberapa arah itu baru responnya lebih cepat gitu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan komunikasi kita sebagai BUMD aja, itu sangat-sangat lambat responnya. Jadi itu pengalaman yang kami lakukan saat ini. Di proses inilah yang sangat-sangat lama prosesnya. Kemudian di proses verifikasi di SKK Migas juga. Nah kadang-kadang dokumen-dokumen yang sudah kita sampaikan itu diminta kembali, diminta ulang. Nah ini pengalaman ini untuk kedepannya kalau kita menyampaikan dokumen-dokumen itu baik ke K3S maupun ke SKK Migas, misalnya kita buatkan bukti serah terimanya detail, jangan cuma satu bendel gitu. Ya harus kita detailkan isinya apa aja, surat apa aja, gitu yang kita serahkan itu. Karena yang kami alami itu beberapa kali dokumen yang sama diminta lagi. Nah, kita kan kejadian kemarin juga di Pertamina itu minta ulang, akhirnya kita konfirmasi ke atasannya dengan memberikan bukti-bukti serah terimanya. Akhirnya, oh iya ketemu, seperti itu. Jadi ini apa disengaja atau bagaimana kita nggak tahu ya, karena rasanya sekelas Pertamina untuk filing pasti sudah sangat bagus ya. Tapi kenyataan yang kita hadapi seperti itu. Kemudian terkait dengan due diligence, saya sedikit menambahkan dari kawan intelijen tadi bahwa untuk proses due diligence itu kalau untuk saat ini kan sudah ada kesepakatan dulu antara kepala daerah, artinya bupati dan gubernur itu membuat kesepakatan bersama untuk menunjuk satu lembaga independen untuk melakukan proses due diligence. Jadi supaya tidak ada dispute setelah nanti hasilnya keluar. Karena kalau seperti kami ada yang Sumatera Blok itu WK-nya itu ada di 6 kabupaten kota. Nah, ini yang akan sangat menyulitkan terkait dengan pembagian sahamnya nanti. Jadi kita harus membuat dulu kesepakatan antara 6 kabupaten kota itu, jadi bupati dengan gubernur untuk menunjuk lembaga independen, ya, sehingga nanti di situ berkomitmen bahwa apapun hasilnya, ya, masing-masing akan terima gitu, karena belum tentu pelamparannya itu akan ada di 6 kabupaten kota tersebut. Kemungkinan hanya bisa saja di dua kabupaten, artinya 4-nya kan tidak dapat. Karena sesuai dengan permennya kan pembagiannya itu kan sesuai dengan pelamparan. Jadi kalau secara peta wilayah WK-nya ada di 6 kabupaten kota. Tapi penentuan pembagiannya nanti ya disesuaikan dengan hasil diligence-nya. Mungkin hanya 2 kabupaten, mungkin 3 kabupaten, atau mungkin juga bisa hanya di 1 kabupaten pelamparannya. Makanya harus ada, itu juga kan sudah diatur sebenarnya di Permen nomor 1 2025. Jadi itu prosesnya. Kecuali kalau yang wilayahnya hanya ada satu kabupaten, kan itu jelas 20-50 kan antara provinsi dengan kabupaten.
Kemudian terkait dengan pembentukan PPT tadi, ya kami sarankan juga memang harus setelah adanya hasil due diligence. Karena kalau kita langsung membentuk anak perusahaan, nanti kan harus membagi saham dengan kabupaten kota. Sementara acuannya kan berdasarkan hasil due diligence. Persentasenya dari situ. Kan? Jadi due diligence dulu, kemudian hasilnya sudah tahu ramalannya berapa persennya, lalu kita membentuk anak perusahaan antara BUMD holding di provinsi dengan BUMD kabupatennya. Besaran kepemilikan sahamnya disesuaikan dengan hasil due diligence tadi. Gitu. Karena ada juga kawan-kawan yang sudah membentuk duluan gitu kan. Nah ini nanti proses pengalihan penyesuaian saham itu akan sangat sulit dan itu juga berimplikasi juga ke pajak. Ini pengalihan sahamnya itu. Nah, di pajak juga itu hitungannya ini juga yang kami alami nilai sumur. Kalau itu pengalihan saham tuh, padahal kan sebetulnya kita ini pengalihan sahamnya kan bukan jual beli komersil kan. Tidak ada kita ngambil keuntungan dari pengalihan saham tersebut sebetulnya. Dari pihak pajak melihat yang lain. Jadi makanya kita yang harus hati-hati. Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Izin Pak, ada tambahan sedikit ya. Di tempat Bapak K3S-nya ada yang men-skip juga nggak Pak? Kalau di Sumsel K3S-nya tidak ada yang skip ya. Karena ini kan sudah diwajibkan oleh undang-undang. Bahkan kita ada satu yang sudah kita tolak dari Pak Haji ya. Yang ke sana nggak ekonomis. Baik, terima kasih. Kebetulan saya pernah jadi dirutnya MNP maupun Sumsel beberapa saya ya. Dan dua-duanya mengalami kayak ini Pak. Kalau tadi konteksnya adalah mengenai K3S gitu ya, terjadi di mana-mana. Ya. Nah, relatannya biasanya satu adalah yang jadi penting adalah dia mengulur-ulur waktu. Itu dilakukan oleh teman-teman sosial itu luar biasa. Gubernurnya itu panggil semua ini apa namanya K3S yang ada 15 ya Pak. Kemudian DPR-nya juga manggil-manggil semua, itu terjadi akselerasi. Ya. Lalu yang kemudian potensi bermasalah lagi adalah dalam Permen 37 itu disebutkan maksimal 10%. Kata-kata maksimal itu menurut saya konyol gitu ya. Karena yang namanya PI 10% yang asal usulnya dari PP 35 itu adalah 10%. Dari asal usul sejarahnya dulu itu adalah haknya Pertamina gitu ya, bla 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 itu 10%. Tapi di Permen 37 munculnya maksimal 10%. Pertamina pun masih nawar. Ya, nah ini yang menjadi nanti perhatian kalau kita nanti mengkaji lebih dalam lagi kalau terkait KTBS, ya saya harus katakan di MMP maupun di Sumsel itu terjadi itu, gitu ya. Tetapi kemudian bisa menyiasatinya itu hanya dengan power pemerintah daerah lah kemudian itu bisa bergerak, gitu ya. Sementara itu dari saya. Nah kembali lagi Pak tadi kalau dari pertanyaan Mas itu harus clear dulu Pak bahwa yang pertama kali dimulainya BI itu adalah surat dari SKK Migas kepada gubernur. Surat itu bukan menawarkan, tapi meminta gubernur menunjuk siapa penerima tawaran BI. Gitu. Maka gubernur ambil keputusan siapa ini bisa membentuk baru, bisa juga adalah yang sudah ada kan begitu. Gitu ya alurnya. Nah, lalu ketika ditunjuk BUMD ini katakanlah MMP. MMP ditunjuk, ditunjuk, lalu kemudian yang kewajiban dia adalah melakukan due diligence. Jadi due diligence itu ranahnya si BUMD-nya bukan Pemdanya. Yang punya hajat adalah BUMD-nya. Gitu ya. Itu menjadi penting nih supaya nanti kenapa
Pemprov ini nggak, yang ditawarin adalah si BUMD-nya, karena begitu gubernur menunjuk si BUMD katakan MMP, nanti baru adalah keluar dari surat penawarannya dari si siapa, dari K3 Executive ke MMP, ke BUMD ini. Jadi kembali lagi alurnya begitu ya, jadi supaya nggak salah, karena salah kita menjelaskan itu APH itu sangat kencang gitu. Dikejar, ini kenapa ini, buat apa? Pemprovnya nggak ikutan. Saya sekarang ini concernnya masalah APH sekarang gitu. Concern betul sekarang, karena banyak persoalan hukum di mana-mana terkait dengan PI. Pengalaman saya itu ada BPKP, ada BPK, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Yang belain itu sama BKP, dan yang paling mudah menjelaskannya adalah BPKP. Makanya hari ini kita manfaatkan betul ini dengan BPKP ini. Bayangin kalau misalnya dengan kejaksaan itu kan latar belakangnya hukum ya, agak susah menjelaskan mengenai itu jadi susah. Jadi please ini Pak, ini malaikat kita ini. Ini yang membela kita. Kalau kita berhadapan diskusi sama kejaksaan pasti lebih sulit Pak, karena bahasanya beda ya. Gitu, apalagi misalnya dengan siapa, dengan polisi sama juga gitu. Jadi sekarang ini manfaatnya itu, dan saya senang sekali. Jadi kembali lagi Pak mengenai due diligence itu adalah ranahnya BUMD. Nah, memang sebaiknya yang Bapak bilang tadi, karena ini ranahnya BUMD, maka sebaiknya dilibatkanlah kabupaten untuk ikut due diligence, paling nggak menyaksikan supaya tidak ada curiga-curiga spirit kebersamaan. Caranya begitu, tetapi sebenarnya punya gawe adalah si BUMD-nya ini, BUMD provinsi ya. Nah, ada tambahan di Permen SDM 1 tahun 2025, itu due diligence-nya, tim due diligence-nya harus ditunjuk oleh gubernur dengan koordinasi dengan kabupaten yang lain. Ini sebetulnya mempersulit kita, menjadi rantai itu makin panjang Pak. Bayangin Pak, ngumpulin kepala daerah kayak kita ngalami semua di BUMD, ngumpulin kepala daerah untuk membahas ini, siapa tunjuk ini, walah itu kan panjang sekali. Ini sumber pasien juga nih, begitu muncul itu kan agak mundur banyak ya, kira-kira gitu Pak. Jadi makanya kalau ada PMGT menyarankannya atau mengusulkannya untuk memotong proses yang lama ini, maka udah tentukan aja oleh si siapa, oleh pemerintah pusat berapa nilainya supaya nggak ribut. Itu usulan yang resmi loh kepada pemerintah pusat. Udah tentukan SKK, uang yang namanya pelamparan itu paling ngerti SKK. Yang punya data SKK. Dan keahlian mereka juga mumpuni untuk hanya menghitung pelamparan ini bagi-bagi, dan sederhana itu kerjaannya sebetulnya ya. Dan gitu. Itu usulan yang sudah dilakukan oleh RWT mengenai pelamparan reservoir itu. Jadi itu udah motong proses banyak gitu. Nah, di dalam Permen SD 1 2025 itu dimunculnya itu kita waktu sosialisasi udah menentang habis ada PMD. Ini ngapain sih gitu kan? Lalu mereka alasannya supaya nggak ada dispute. Silakannya lagi di Permen 1 2025 itu disebutkan bukan hanya pelamparan reservoir, tapi boleh mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, sosial ya? Sosial Pak. Nah ini Pak, oke dikasih kewenangan, itu kan sesuatu yang tidak terukur Pak, sangat subjektif. Itu bisa ribut lagi. Mengkuantifikasinya kayak apa? Bisa disebut ini Pak. Ini bisa berpotensi akan memperlama lagi. Yang kedua juga itu, nanti kalau misalnya disebutkan ini, gubernur atau kepala daerah yang menggantikan berikutnya bisa mempermasalahkan itu, ini apa dasarnya? Silakan lagi Pak. Gitu ya. Itu sementara saya itu aja tambahkan supaya nanti juga, karena tujuan kita adalah yang pertama ini adalah kita ini bisa cepat mendapatkan BI 10%. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan itu kita tidak kena masalah hukum, itu aja sebetulnya Pak. Gitu ya. Terima kasih Pak Indra atas pembahasan ini. Saya kembalikan. Kita juga nanti kalau memang ada persoalan di kebijakan atau di ketentuan yang asal dimulai satu efek itu menjadi sesuatu yang akan kita coba untuk usulkan. Ini kalau Bapak sendiri arahnya yang terkenal dan agak sulit. Tapi kalau kita nanti dengan
pendekatan yang berbeda. Kan biasanya kan begini Pak ya, kita itu sudah sering seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terhadap suatu kebijakan, itu hanya kita teriak-teriak saja, ruang publik itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Saya selalu katakan kalau kita ingin menyelesaikan kebijakan, pergilah kepada yang membuat kebijakan. Kita yakinkanlah dia bahwa ada persoalan yang kebijakan. Saya yakin dan percaya pada seluruh pejabat Indonesia sebenarnya kalau dia ada berpikir rasional, dia sama dengan kita yang lagi menghadapi persoalan. Saya contohkan yang paling konkret kemarin sekitar sebulan yang lalu lah. Ada saat ada kebijakan mengenai izin pengambilan air tanah. Nah itu kan teman-teman PDAM seluruh yang pada pusat itu kan ngomong mengenai persoalan itu kan. Pastinya siapa yang buat? Tidak mau bahkan keterbatasan keuangan. Jadi kita ada satu acara di acara asosiasi dewan pengawas di situ ada sekjennya. Oh, gitu. Satu Kita berarti. bilang tak akan pernah bisa Putri apa soal Putri? kalau terlihat dari Oh, gitu. Aman. saya coba pergi kepada DPR itu dia nanti sebagai yang membuat itu kebijakan katakan kepada dia apa. Ternyata setelah ke sana langsung diminta BPKP untuk melakukan kajian terhadap persoalan. Langsung kita lakukan berubah Pak. Nah, itu satu contoh yang perlu saya klarifikasi. Dan banyak yang lain lagi. Memang kalau saya pun di sini ini yang mungkin juga kami disuguhi lah kira-kira apa sih persoalan-persoalan di Pak Ani tadi mengenai adanya tadi ya tidak jelas ukuran waktu itu perlu kita jadikan sebagai ketidaksempurnaan kebijakan atau kebijakan yang masih multitafsir sehingga berefek ya tadi tidak hanya kepada kecepatan proses tapi malah berefek kepada multitafsir kepada pengambil kebijakan dan punya kewenangan untuk menghukum kita kan. Itu kan berisiko kan. Coba kali kesempatan bilang tolong disampaikan itu kita lagi belajar persoalan. Kami sudah lebih banyak mendengar tapi saya pikir sudah mulai mengerucut yang kepada kalau salah sama lima kali orang siapa kalau tidak salah itu atau BUMD ya jadi masyarakat kita kan beragam upaya kemampuan kita tidak kita mengecilkan mungkin ada jauh di Papua tentu berbeda dengan yang ada di wilayah tengah ini kan mungkin di Jawa Barat di Palembang ya pimpinan mereka sekarang di banyak dari Sumatera Selatan ya Pak ya tentu kecerdasan melihat sesuatu persoalan itu berbeda makanya kita forum ini berharap juga bisa tertangkap di depan nanti ya kami bisa mengatakan bahwa masalah itu tidak terlepas dari adanya kekosongan atau kekurang sempurnaan kebijakan mana ya tafsir tidak kuat dan seterusnya nanti itulah yang akan kita ajak si pembuat kebijakan itu untuk melihat bersama benar nih dikatakan teman-teman sebagai pihak yang dilibatkan oleh PI ini ya kalau benar ya tidak lupa ya kalau enggak ya ini kita edukasi kalau anda masih perlu pemahaman itu bukan seperti yang kita jadi Pak ya untuk memperkuat supaya Bapak Ibu tahu bahwa forum itu penting kami ingin sebenarnya sekarang itu kepala kita boleh itu kita kalau seandainya ada kebijakan wajib mengikuti kebijakan karena kalau kita tidak mengikuti kewajiban apa kalau kita tidak mengikuti kewajiban kita melanggar hukum namanya dan kita sudah disumpah waktu kita menjabat itu kan dikatakan taat kepada peraturan perundang-undangan tapi kalau undang-undangannya tidak benar kita benarin dulu nah, nanti setelah benar kita ikuti lagi nah, tapi kalau kita begitu yang salah ya hanya yang tidak mendapatkan manfaat. Tapi kalau kita tidak mengikuti, kita jadi salah. Itu gampang sekali orang hukum mengatakan Anda sudah punya satu bukti, berarti melanggar aturan. Cari lagi satu bukti lagi, ada masalah uang, ya sudah masuk itu uang. Nah, makanya di sana forum kita terbuka. Kalau memang ada dirasakan kekosongan, ketidakcukupan, tidak sempurna, mari kita bedah sama-sama. Kita gunakan saluran yang itu kan, Pak. Kita adalah
Nah, itu aja Pak. Tadi ya, menarik. Yang menarik itu sampai Pak, ini tadi ada sisi ingin kita mengembangkan usaha tapi berisiko. Yang penting itu memang menjadi risiko Pak. Karena risiko itu dikelola itu sebelum terjadinya masalah. Kalau sudah masalah, ya itu tidak. Makanya ada manajemen risiko itu untuk mencegah sebelum dia terjadi. Pada saat kita mengatakan saya ingin membeli alat dapat uang, gimana caranya kalau gangguannya ada untuk mendapat uang? Oh, risiko tinggi karena gampang dicebur ke laut. Ini kita cari asuransi untuk membuat supaya uang itu balik. Jadi itu contoh kan kita lihat Pak. Jadi maka itu saya katakan Bapak Ibu, kami biasa menjaga dari sisi GRC-nya itu, dari sisi tata kelola, sisi manajemen risiko, dan dari sisi kapasitas. Nah, itu yang berarti teman-teman kami di Indonesia itu sudah didoktrin membawa misi itu Bapak. Jadi kalau Bapak ingin mengenai tata kelola, cari ke perwakilan. Kalau Bapak ingin tahu manajemen risiko, ada di perwakilan kita. Kalau mau cari masalah pengelolaan ada di sana. Kan gitu kan Pak. Jadi maka itu saya pikir kita tidak perlu pesimistik, kita harus optimis. Ya, kalau kebijakan yang kita perlu perbaiki, mari kita bersama-sama. Saya yakin karena saya berteman dengan semua yang membuat kebijakan dan kami juga. Dia sama niatnya. Ini sempurna apa enggak? Kebijakan selalu ada visi, diperbaiki, disempurnakan, dan seterusnya. Cuma kadang-kadang kita, mengapa dia buat begitu? Ya kita tidak salah karena mungkin pemahamannya sampai di situ. Dia hanya melihat di sisi bisnis misalnya, tidak melihat dari sisi sosial, atau tidak melihat dari sisi efek-efek lainnya kan gitu kan. Jadi kalau sudah dibawa semua isu itu menjadi sebuah bagian dari penyempurnaan, saya pikir ya semua akan sama pasti. Itu barangkali tadi. Baik, terima kasih Bapak Indra. Yang izin Pak Haji, terkait risiko yang menyambung dari Bapak Indra. Di pra PI 10% ini kan ada sebuah risiko BUMD yang KBLI-nya atau klasifikasinya itu tidak di migas seperti itu. Nah itu kira-kira nanti akan berimpact multitafsir dari APH lagi atau tidak seperti itu. Ya. Yang menjadi kunci adalah kalau menurut pendapat saya ya, belum tentu benar loh. Ini menurut pemahaman saya yang saya coba belajar juga gitu ya, berdasarkan pengalaman. Bahwa yang harus inline betul itu adalah yang di BUMD provinsi. Kenapa? Karena dia sendiri yang nantinya menjadi pemegang saham pengendali di pengelola di perusahaan pengelola PGI-nya. Artinya KBLI-nya harus clear and clean sama Indonesia. Gitu ya. Ini pendapat saya loh Pak. Lalu yang kemudian kalau yang di kabupaten itu kan hanya sekedar pemilik saham minoritas. Berarti kan tidak terlalu masalah Pak, pemilik saham minoritas. Pendapatannya pendapatan dividen gitu kan. Tapi kembali lagi niatnya APH itu apa gitu, kalau disebut salah ya salah kira-kira gitu ya. Lawang yang namanya sepatu kita penting nih ya, tapi kalau melihatnya pakai mikroskop pasti ada bakteri monster itu gitu ya, tergantung itu. Tapi yang jelas bahwa kalau kita anggap bersih ya insya Allah, kalau saya sih masih percaya nih teman-teman BUMD Pak mau izin ini semuanya niatnya baik. Kalau satu harusnya gimana sih kan gitu ya. Kadang-kadang terus kemudian belajar tapi kemudian tidak ada gurunya juga kadang-kadang salah juga Pak. Tapi kalau saya lihatnya insya Allah tidak ada niat jeleknya. Nah kembali lagi, jadi kalau misalnya ini tidak sesuai, kembali lagi itu persoalannya kan bukan salah di mana-mana. Itu pasti kan udah melalui mekanisme ke kepala daerahnya dong. Kan gitu ya. Kembali lagi bahwa BUMD ini adalah entitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kan gitu Pak ya. Semua kegiatannya itu mestinya memang diketahui, ada RKAP-nya, ya kan, membentuk anak perusahaan pun harus ada izin RUPS-nya. Nah, GCG atau GRC yang disampaikan nama Pak Indra ini yang harus kita penuhi. Sekalian aja ya saya agak panjang dikit ya. Saya kemarin ketemu sama di acara Jambi, ketemu sama orang Kementerian SDM. Dia cerita saat ini yang namanya PI itu dari sisi administrasi harus sempurna, bayang nggak ya? Harus sempurna. Contoh ya. Kalau misalnya kesepakatan membentuk due diligence, itu kan harus kesepakatan kepala daerah,
ya kan? Kebetulan kepala daerahnya yang satu tuh nggak ada, adanya sekdanya. Apa APN-nya ditanya, mana surat kuasa dari kepala daerahnya sampai sedetail itu. Harus ada itu. RUPS misalnya di anak perusahaan pengelola ya, kita holdingnya ya, kita si BUMD provinsi dan BUMD kabupatennya yang holdingnya. RUPS. Ini punya nggak surat kuasa pemegang sahamnya? Ya kan? Yang gitu-gitu Pak, yang saya inginkan bahwa sekarang ini administrasi harus sempurna. Itu yang harus ya. Saya kira itu Pak. Kalau tadi kan kasusnya di Lampung ya PDAM. Kalau saya sih lihat situasional ya, bahwa PDAM-nya sendiri di dalam aturan PDAM-nya tuh boleh nggak sih dia punya saham? Kan gitu Pak. Kalau di Kementerian ESDM-nya, sektor migasnya nggak masalah kalau dulu itu ada persetujuan menterinya. Ya, tapi di aturan PDAM ini boleh nggak dia punya saham minoritas ya? Kan gitu. Ini urusannya kalau ada dapat PI. Dan saya yakin kenapa dia tidak membentuk BUMD lain karena costly Pak dan timely. BUMD Kabupaten itu Lampung Timur ya. BUMD Lampung Timur bikin BUMD hanya untuk mendapatkan saham dari itu kan pikiran yang keluar adalah ribet deh waktu dua harus ada penyertaan modal kalau istilahnya Pak Niramsa. Harus ada penyertaan modal lagi gitu ya. Maka dia eksekusi itu. Nah itu pun sudah minta persetujuan dari Kementerian SDM. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi dari sisi PDAM-nya sebagai perusda, monggo di Kemendagri-nya kayak apa gitu. Kira-kira gitu. Ya. Ayo, siap. Saya Muhammad Sani, Direktur PT Migas Utama Global di ADPM juga. Jadi Pak, jadi yang kalau saya lihat yang banyak sekali pertanyaan itu karena kurang pemahaman bahwa pada dasarnya perusahaan minyak itu hanya kontraktor. Artian yang proyeknya itu sebenarnya sementara. Proyek kan sementara. Jadi yang disebut perusahaan minyak itu sebenarnya hanya kontraktor. Nah ini yang harusnya jadi prinsip itu. Karena dia hanya kontraktor, maka secara umum dia pasti vehicle perusahaannya, vehicle company, perusahaan dia anak perusahaan simpelnya. Nggak mungkin holding company jadi kontraktor minyak. Gitu. Itu kita lihat semua lah di Pertamina Oil WJ, Pertamina Sanga-Sanga, Pertamina itu bukan hanya anak, lucu malah itu. Tapi prinsipnya dia adalah vehicle. Kenapa vehicle? Karena pekerjaan pertambangan minyak dan gas bumi ini pada dasarnya hanya kontraktor, makanya disebutnya kontraktor kontrak tidak sama. Jadi bukan kita yang memiliki sumber dayanya, tapi kita hanya diminta melakukan lifting, mengangkat hasil bumi kan. Nah, karena dia vehicle, sebenarnya perdebatan kenapa melalui anak usaha, kenapa nggak melalui secara langsung? Sebenarnya nggak mungkin langsung. Kalau jujur aja harusnya sih nggak langsung memang. Karena dia kan proyek. Kalau proyek kan hari ini ditutup ya karyanya juga selesai. Gak ada isu lagi, gak ada isu pembubaran BUMD. Karena BUMD itu pembubarannya susah juga. Jadi udah pasti anak perusahaan sebenarnya karena itu dasar dari oil and gas company adalah kontraktor atau project management. Makanya struktur tertinggi itu sebenarnya di K3S itu hanya GM. Direktur nggak pernah datang ke SKK Migas, yang dipanggil pasti GM-nya. Karena bagi SKK Migas, bagi badan pelaksana migas disebutkan dulu badan pelaksana, ya eksekutifnya sebenarnya kan BP Migas, SKK Migas sekarang. Ini mah perusahaan minyak hanya kontraktor saja. Nah kemudian kontraktor ini membagi haknya dan kewajibannya ke
BUMD yang dulunya itu dibagi ke Pertamina. PI 10% itu bukan barang baru, udah ada dari dulu. Sejak ada perusahaan asing, maka PI 10%-nya ada diberikan ke Pertamina, gitu. Ditawarkan dan diberikan. Dulu langsung dapat Pertamina 10%. Makanya ExxonMobil itu ada PI 10% Pertamina di situ. Indonesia masih interest namanya. Nah sekarang PI karena kita alih kelola belum terjadi nasionalisasi waktu company yang lama ini habis kontrak, begitu perpanjangan kontrak terjadilah nasionalisasi, hampir semua perusahaan minyak asing tidak mendapatkan perpanjangan diberikan ke Pertamina, makanya 10%-nya diberikan ke daerah supaya ada alih pengetahuan. Ya ditawarkan ke BUMD atau ke daerah. Kenapa ditawarkan? Ya sebenarnya ya karena ini kan proses bisnis kan harus tawar menawar. Tapi ini bukan bisnis to bisnis yang biasa juga. Ketika ada pernyataan digendong, itu kan artinya ada pemaksaan juga gitu ya. Jadi nggak bisnis to bisnis murni gitu. Ini terkait dengan hak daerah, hak tuan tanah. Di negara manapun itu yang punya tanah punya hak produksi, Pak. Kecuali di Indonesia. Di Indonesia kita punya tanah terus ada langsung diambil oleh negara. Nah makanya sebagai bentuk keadilan lah, maka diberikan hak pemilik tanah itu diwakili oleh masyarakat. Ya. Maka itulah yang disebut CI 10% yang dulu diberikan ke atau ditawarkan ke Pertamina, sekarang ditawarkan ke BUMD. Jadi kalau vehicle induknya bisa apa saja gitu. Misalnya Jakpro kan properti. Tapi waktu ONWJ menawarkan BI ke Jakarta, kalau bentuk BUMD lagi bentuknya susah, harus ada dua perda penyetar modal, perda pembentukan. Kalau dibubarin juga susah, ya lebih baik yang ada aja bentuk vehicle. Itu yang hampir semua terjadi begitu sebenarnya ya. Di perusahaan minyak manapun nggak ada holding company mau sell BP, itu holdingnya mah nggak ngerjain apa-apa Pak. Holdingnya ya bisnis lain. Makanya nggak perlu ada pertanyaan ada bisnis lain, ya pasti nggak ada. Karena ini kan project management saja gitu. Tapi holdingnya punya bisnis lain, ya pastilah holding bisnis lain. Karena holding juga harus dibiayai gitu. Ketika kontraknya habis atau ketika sumurnya tiba-tiba mati, atau seperti BP ketika dia lihat udah nggak membutuhkan, cabut aja kita cabut. Jadi semudah itu membentuk dan menghentikan perusahaan pengelola PI karena memang pada dasarnya dia proyek yang kapan pun bisa selesai. Nah menurut saya itu pengertian yang tadi disampaikan ya sudah ada Permen 1/2015 yang mengklarifikasi bahwa yang dimaksud mengelola PI adalah anak usaha gitu ya. Ya memang sebenarnya itu lah dari awal juga dulu begitu kok. Makanya saya juga agak bingung kalau ditanya pertanyaan apakah akan bukan PI? Ya misalnya MUJ ONBJ ya kami udah pasti bubar setelah itu. Tapi apakah kami mau lagi? Kami nggak hanya minta 10%, kami akan minta 100% di depannya. Sebagaimana Pertamina melakukan itu kan. Waktu ExxonMobil habis, total habis kan Pertamina minta 100%, nggak minta 10%. Nah itu yang akan kami lakukan. Jadi apakah akan berinovasi? Ya nggak berinovasi. Kalau yang MUJ mah nggak ada inovasi karena memang dia dibentuk khusus untuk itu. Tapi prinsipnya itu vehicle. Holdingnya pasti berinovasi, pasti ingin melanjutkan, pasti ingin lain-lain. Nah menurut saya itu yang perlu jadi. Ya mudah-mudahan program 1/2015 itu bisa jadi pegangan kita semua sehingga nggak ada pertanyaan lagi
Kenapa PI kami di Jawa Barat dipertanyakan juga Pak oleh BPK? Ya, masa 2025 ya. Dipertanyakan juga oleh BPK, kenapa nggak langsung ke MUJ? Kenapa harus ke anak usaha MUJ MUJ? Dia bilang itulah karena basic pengetahuan bahwa pada dasarnya ini hanyalah project management kurang dipahami. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan seolah-olah holdingnya ini fraud gitu. Holdingnya ini bisa-bisanya aja bentuk holding gitu. Padahal kan yang bentuk holding itu bukannya karyawan ya, bukan pengurus juga, tapi ya Pemprov dan DPRD gitu. Jadi kenapa kita yang ditanya gitu? Kalau saya ditanya kenapa ke MUJ aja, kenapa nggak ke MUJ? Ya tanya ke Pemprov, tanya ke SKMDikes, tanya ke Kemendagri, ke Kementerian SDM. Karena kita kan nggak tahu prosesnya, bukan wewenang kita gitu. Jadi karena begitu dan itu akhirnya dijadikan ini holding fraud, hanya mau ngambil uang PI, memanfaatkan dana PI untuk gaji, untuk bonus dan segala. Kalau fraudnya ya diproses aja kalau memang ada kesalahan hukum, tapi jangan generalisasi bahwa holding itu adalah untuk penggelapan gitu. Karena semua perusahaan minyak pasti ada holdingnya. Nggak ada lah, coba tunjukkan ada perusahaan minyak nggak ada holding. Bahkan contoh yang misalnya Jawa Timur dulu waktu Exxon dibagi-bagi ke daerah langsung kan. Pada akhirnya yang di Jawa Timur membentuk holding juga kan. Karena nggak mungkin hanya ada perusahaan project management, pasti ada holdingnya. Nah ini yang saya pikir pemahaman dasar begini, kalau saya setuju tadi Pak, kalau memang perlu ketentuan yang ditegaskan, ya ditegaskan ya, supaya nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu. Apakah perusahaan tetap di 10%? Ya pasti enggak lah, karena perusahaan berubah, proyek berubah. Tapi apakah kita mau ke bisnis lain, bukannya vehicle-nya, tapi holdingnya yang pasti berbisnis. Saya pikir begitu Pak. Saya pikir begitu Pak.